Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pembagian dari fi'il. Pembagian pertama, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah lampau. Ciri-ciri fi'il madi: 1. Dapat dimasukkan ta ta'nis sakinah, contohnya dorobah yang artinya memukul menjadi dorobat yang artinya dia perempuan telah memukul. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau sedang dikerjakan. Ciri-ciri fi'il mudhari: 1. Selalu diawali oleh huruf mudholara'ah, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah, contoh idrib. Disebut sebagai fi'il amar karena ia memiliki arti perintah yang artinya pukullah. Ciri-ciri fi'il amar: menambahkan huruf alif di awal kata kerja, kecuali pada beberapa kata kerja tertentu yang ditandai dengan huruf berharakat dhamma atau kasroh di awal kata kerja. Menunjukkan makna perintah atau permohonan. Menampakkan permintaan berlangsungnya aktivitas dari subjek orang kedua atau mukhotob tanpa menyertakan lam am. Menunjukkan zaman mustaqbal atau waktu yang akan datang. Pembagian kedua, fi'il mujarrad dan fi'il majid. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang hanya terdiri dari unsur fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Contoh doroba adalah fi'il mujarrad karena hanya terdiri dari fa' fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Sifat dasar dari fi'il sulasi mujarrad adalah sama'ri. Maksudnya adalah untuk menentukan harkat ain fi'il dalam fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Apakah harus dibaca fathah, dhammah, atau kasroh? Serta bagaimana bentuk bacaan masdarnya, kita harus melihat kamus atau mendengar langsung dari orang Arab. Fi'il majid adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 1, 2, atau 3 huruf ziyadah. Sifat dasar dari fi'il majid adalah qiyasi, maksudnya bagaimana bentuk bacaan fi'il madi, mudhari, masdar, dan seterusnya, kita tinggal mencocokkan dengan wajan-wajan yang ada. Contoh, istaghfaro adalah fi'il majid karena di samping terdiri dari huruf mujarrad juga mendapatkan tambahan huruf ziyadah. Memahami tanda-tanda fi'il sangat penting untuk menerjemahkan kalimat. Dengan mengenali fi'il, kita dapat memahami makna kalimat secara lebih akurat, serta kita dapat menyusun kalimat yang benar secara gramatikal dengan menggunakan fi'il yang tepat. Terima kasih sudah menonton. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could
Di sini kita mulai dari pengertian fi'il maklum, di mana fi'il maklum adalah fi'il yang berarti aktif atau didahului awalan me. Contohnya dorobah. Lafaz doroba disebut sebagai fi'il maklum karena cara bacanya tidak diikuti pada kaidah majhul sehingga ia berarti aktif. Arti lafaz doroba adalah memukul. Lalu yang B, ciri-ciri fi'il maklum. Ciri-ciri fi'il maklum dapat diketahui dari cara melafazkannya, yaitu tidak diikuti pada kaidah majhul. Fi'il maklum selalu membutuhkan fa'il. Contoh, katabah, artinya dia laki-laki telah menulis. Yang kedua, yaktubu, artinya dia laki-laki sedang atau akan menulis. Kita masuk ke fi'il majhul yang diawali dengan pengertian. Fi'il majhul adalah fi'il yang berarti pasif atau didahului awalan di. Contohnya duriba. Lafaz duriba disebut sebagai fi'il majhul karena cara bacanya diikutkan pada kaidah majhul sehingga ia berarti pasif. Arti lafaz duriba adalah dipukul. Yang kedua, ciri-ciri majhul. Ciri-ciri dari fi'il majhul dapat diketahui dari cara melafazkannya, yaitu diikutkan pada kaidah majhul atau qaidatul majhul. Fi'il majhul selalu membutuhkan naib al-fa'il. Dan yang selanjutnya, pembagian kaidah majhul. Pembagian kaidah majhul ada 3, yaitu yang pertama, madli mujarrad, didadlamakan huruf awalnya dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Contohnya, dorobah atau telah memukul menjadi duribah, telah dipukul. Yang kedua, madli mazid, didadlamakan setiap huruf yang berhakat dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Contohnya, istaghfaro atau telah memintakan ampun menjadi ustughfiroh atau telah dimintakan ampun. Selanjutnya yang ketiga adalah fi'il mudlari. Didadlamakan huruf awalnya dan difatahkan huruf sebelum akhirnya. Di mana kaidah majhul untuk fi'il mudlari ini dapat digunakan untuk fi'il mujarrad maupun fi'il mazid. Contohnya, mujarrad yadribu atau sedang atau akan memukul menjadi yudrobu atau sedang akan dipukul. Yang kedua, mazid yastaghfiru, sedang atau akan memintakan ampun menjadi yustaghfaru, sedang atau akan dimintakan ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sini akan menjelaskan tentang fi'il lazim. Pengertian fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek. Contohnya seperti fariha Muhammadu. Lafaz fariha disebut sebagai fi'il lazim karena arti dari lafaz fariha tidak dapat dipasifkan. Arti lafaz fariha adalah bahagia. Dan ciri-ciri fi'il lazim adalah untuk mengetahui bahwa sebuah fi'il termasuk fi'il lazim dapat diketahui dari arti yang dimiliki. Ketika arti yang dimiliki kalimah fi'il tersebut tidak dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut disebut sebagai fi'il lazim. Contohnya seperti tadi, yaitu fariha atau bahagia. Baik, saya akan menjelaskan tentang fi'il muta'addi. Pengertian fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Contoh, daraba Muhammadun qalban. Lafaz daraba disebut sebagai fi'il muta'addi karena arti dari lafaz daraba dapat dipasifkan. Arti lafaz daraba adalah memukul, dan kata memukul dapat dipasifkan menjadi dipukul. Dan saya di sini juga akan menjelaskan ciri-ciri fi'il muta'addi. Untuk mengetahui bahwa sebuah fi'il termasuk fi'il muta'addi dapat diketahui dari arti yang dimiliki. Ketika arti yang dimiliki fi'il tersebut dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut disebut sebagai fi'il muta'addi. Contohnya satu lagi dapat di sini, syaraha, menjelaskan. Kata menjelaskan dapat dipasifkan menjadi dijelaskan. Dan saya di sini juga akan membahas tentang pembagian fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama membutuhkan satu maf'ul bih.
Contoh seperti yaqra'u Muhammadul Quran. Dan yang kedua, membutuhkan dua maf'ul bih. Contohnya seperti a'ta Muhammadun Aliya dirhama. Dan yang ketiga, membutuhkan tiga maf'ul bih. Seperti a'lama Muhammadun Sya'i dan amra wadihan. Pembagian kalimat isim. Kalimat isim dalam bahasa Arab dapat dibagi menjadi beberapa pembagian. Pembagian pertama, isim dibagi menjadi tiga, yaitu isim mufrad, tasniah, dan jamak. Pembagian kedua, isim dibagi menjadi dua, yaitu isim muzakkar dan muannas. Pembagian ketiga, isim dibagi menjadi dua, yaitu isim nakirah dan isim makrifah. Pembagian pertama, isim mufrad adalah isim yang digunakan untuk kata benda tunggal dalam bahasa Arab memiliki satu makna. Contoh muslimun, yaitu seorang muslim. Yang kedua, isim tasniah adalah kata benda jamak yang terbentuk dari kata benda tunggal dengan menambah alif dan nun ketika waktu mufak dan ya dan nun ketika waktu nasab dan jar. Yang ketiga adalah jamak. Jamak adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua. Macam-macam jamak: satu, jamak muzakkar salim, yaitu jamak yang menunjukkan laki-laki banyak. Yang kedua, jamak muannas salim, yaitu jamak yang menunjukkan perempuan banyak dan beraturan karena memiliki ciri tertentu yang itu menambahkan alif dan ta di akhirnya. Yang ketiga, jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan karena tidak memiliki ciri tertentu seperti jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Bagian kedua, ada satu isim muzakkar yang menunjukkan laki-laki dan kedua isim muannas, yaitu kata benda yang menunjukkan perempuan. Isim muannas terbagi menjadi tiga, yaitu muannas lafzi, muannas maknawi, dan muannas majazi. Ada beberapa contoh tabel yang kami buat sebagai berikut. Contoh bagian ketiga, ada isim nakiroh, yaitu isim yang pengertiannya bersifat umum. Adapun ciri-ciri isim nakiroh ialah memungkinkan untuk menambahkan alif dan lam. Yang kedua, isim makrifah, yaitu isim yang pengertiannya sudah jelas dan diketahui batasannya. Kami telah membuat beberapa tabel tentang pembagian contoh isim makrifah seperti berikut ini. Bisa dilihat oleh saudara atau saudari. Thank you for watching. Sekian dari kami. Pembagian isim. Yang pertama, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti tunggal. Contoh, ja'ah muslimun. Lafaz muslimun disebut sebagai isim mufrad sehingga menunjukkan arti tunggal. Arti dari lafaz muslimun adalah seorang muslim. Lalu yang kedua, isim tsaniyah adalah isim yang menunjukkan arti ganda atau dua. Contoh, ja'ah muslimani. Lafaz muslimani disebut sebagai isim tsaniyah sehingga menunjukkan arti ganda. Arti dari lafaz muslimani adalah dua orang muslim. Isim tsaniyah dibentuk dari isim mufrad dengan cara diberi tambahan alif nun ketika rofa atau ya nun ketika nasab dan zar. Contoh, rofa ja'a muslimani, artinya dua orang muslim telah datang. Contoh nasab, ra'aitu muslimaini, saya telah melihat dua orang muslim. Contoh zar, marartu bil muslimaini, saya telah berjalan bertemu dengan dua orang muslim. Yang ketiga, jamak adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. Contoh, ja'ah muslimuna disebut sebagai jamak sehingga menunjukkan arti lebih dari dua. Arti dari lafaz muslimuna adalah beberapa orang muslim. Adapun macam-macam jamak yaitu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jamak muzakkar salim yaitu jamak yang menunjukkan arti laki-laki yang banyak atau 3 ke atas atau lebih dari 3 dan beraturan.
Dikatakan beraturan karena jamak tersebut memiliki ciri-ciri tertentu yang bisa dijadikan pegangan bahwa jamak tersebut adalah jamak mudzakkar salim. Ciri-ciri yang dimaksud adalah diakhiri oleh waw nun pada waktu rofa dan ya nun pada waktu nasab dan zar. Rofa, ja'a muslimuna. Nasab, ro'aitu muslimina. Zar, marartu bil muslimina. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim yaitu jamak yang menunjukkan arti perempuan yang banyak atau 3 ke atas atau lebih dari 3 yang beraturan. Dikatakan beraturan karena jamak tersebut memiliki ciri-ciri tertentu yang bisa dijadikan pegangan bahwa jamak tersebut adalah jamak muannas salim. Ciri-ciri yang dimaksud adalah diakhiri oleh alif ta. Contoh rofa, ja'at muslimatu. Contoh nasab, ro'aitu muslimati. Contoh zar, marartu bil muslimati. Yang terakhir, jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Dikatakan tidak beraturan karena jamak tersebut tidak memiliki ciri-ciri tertentu yang bisa dijadikan pegangan bahwa jamak tersebut adalah jamak taksir. Contoh rofa, ja'ar rijalu. Contoh nasab, ro'aitur rijala. Contoh zar, marartu bir rijali. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami. Thanks for watching. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang fi'il mabani. Yang mana penjelasan tentang fi'il mabani adalah fi'il mabani adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Arab yang tidak mengalami perubahan bentuk terlepas dari posisi dan konteks kalimatnya. Berbeda dengan fi'il mukrab atau kata kerja yang berubah bentuk sesuai dengan waktu, subjek dan keadaan. Fi'il mabani tetap pada bentuk aslinya. Fi'il mabani umumnya tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu atau past, present atau future dan subjek. Adapun jenis-jenis fi'il mabani: 1. Fi'il mabani ala fat atau kata kerja yang dibangun dengan fathah. Contoh kola. Kola artinya dia berkata. Dalam bentuk ini fi'il mabani tidak mengalami perubahan dan tetap menggunakan harakat fathah. Adapun yang kedua adalah fi'il mabani ala kasroh atau kata kerja yang dibangun dengan kasroh. Contoh kuntu yang artinya aku pernah. Dalam hal ini fi'il mabani menggunakan harakat kasroh. Yang ketiga, fi'il mabani ala dom atau kata kerja yang dibangun dengan dhammah. Contoh yakunu yang artinya dia akan menjadi. Fi'il ini menggunakan dhammah. Adapun yang keempat, fi'il mabani ala sukun atau kata kerja yang dibangun dengan sukun. Contoh mata yang barisnya dia itu mati, yaitu dalam bentuk ini fi'il mabani tidak mengalami perubahan dan tetap dengan sukunnya. Adapun ciri-ciri umum fi'il mabani: 1. Tidak mengalami perubahan pada bentuknya meskipun posisi atau waktu kalimat berubah. 2. Biasanya dipengaruhi oleh konjugasi tertentu dan bentuknya. Dan masuklah kita ke pembahasan tentang fi'il mukraf. Fi'il mukraf adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang mengalami perubahan bentuk tergantung pada waktu atau past, present, future, subjek, dan keadaan kalimat. Berbeda dengan fi'il mabani yang tetap pada bentuknya, fi'il mukraf mengalami perubahan harakat atau bentuk untuk menunjukkan makna yang tepat dalam konteks kalimat tersebut. Adapun pembagian jenis-jenis fi'il mukraf: 1. Fi'il madi atau past tense. Contoh kataba yang artinya dia menulis. Dalam bentuk ini fi'il mengalami perubahan sesuai dengan subjek seperti katabtu yang artinya aku menulis. Yang kedua adalah fi'il mudhari atau present future tense. Contoh yang tubuh yang artinya dia menulis, yakni
Fiil ini juga berubah berdasarkan subjek seperti uktub yang artinya aku menulis. Yang ketiga, fiil amar atau imperatif mood. Contoh, uktub, tulislah. Bentuk ini dipakai untuk memberikan perintah atau arahan. Masuklah kita ke pembahasan tentang ciri-ciri fiil mukraf. 1. Perubahan bentuk. Fiil mukraf mengalami perubahan pada akhir kata ya atau harkat, tergantung pada waktu dan subjeknya. Penyesuaian. Perubahan bentuk ini memastikan bahwa fiil tersebut sesuai dengan kebutuhan kalimat. Misalnya, waktu atau fast, present atau future, dan siapa yang melakukan aksi tersebut. Masuklah kita ke contoh perubahan, yang mana perubahan tentang fiil madi. 1. Kataba, yang artinya dia menulis. Yang kedua, katabtu, yang artinya aku menulis. Yang ketiga, katabat, yang artinya dia perempuan menulis. Dengan memahami fi'il mukraf, kita bisa membuat kalimat dalam bahasa Arab dengan lebih tepat dan jelas, menyesuaikan makna kata kerja dengan konteks kalimat. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan pembagian isim. Selamat mendengarkan teman-teman. Pengertian isim berarti kata benda atau nomina isim. Dalam bahasa Arab, isim ini merujuk pada jenis kata yang digunakan untuk menyebut orang, tempat, benda, atau konsep. Misalnya, dalam bahasa Arab, kata yang berarti madrasah yang berarti buku dan madrasah kitab sekolah adalah contoh isim. Isim berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat, dan mereka dapat memiliki berbagai bentuk dan kasus tergantung pada struktur kalimat. Isim mufrad adalah istilah untuk kata isim mufrad dalam bahasa Arab. Isim mufrad benda tunggal, mufrad berarti satu atau tunggal, sehingga isim mufrad merujuk pada kata benda yang menunjukkan satu entitas atau objek, bukan jamak atau plural. Contohnya termasuk kata seperti kitab isim mufrad rumah, bait, kursi, kursi, buku, bukroh tidak memiliki bentuk jamak atau bentuk lebih dari satu dan digunakan untuk menyebutkan satu benda atau konsep saja. Dalam bahasa Arab, isim tasniyah adalah istilah untuk kata benda dual, yaitu bentuk kata benda yang menunjukkan dua entitas atau objek. Bentuk ini digunakan ketika merujuk pada dua benda atau konsep yang sama. Sebagai contoh, kitab menjadi kitabani dalam bentuk tasniyah. Kursi menjadi kursiyani. Dalam bahasa Arab, isim tasniyah memiliki bentuk khusus dan perubahan pada akhiran untuk menunjukkan bahwa ada dua objek yang dimaksud. Dalam bahasa Arab, isim jamak adalah istilah untuk kata benda jamak, yaitu bentuk kata benda yang menunjukkan lebih dari dua entitas atau objek. Ini berbeda dari istilah isim mufrad, kata benda tunggal, dan isim tasniyah, kata benda dual. Contoh isim jamak termasuk tulab yang berarti para siswa, jamak dari thalib. Kutub yang berarti buku-buku, jamak dari kitab. Isim jamak dapat menunjukkan jumlah yang lebih dari dua dan bentuknya berbeda dari kata benda tunggal atau dual dalam bahasa Arab. Demikian video pembahasan tentang pengertian dan pembagian isim dari kelompok 8. Semoga bermanfaat dan dapat diterima oleh teman-teman sekalian. Thanks for watching.
Pengertian fi'il muzakkar. Fi'il muzakkar merupakan istilah dalam tata bahasa Arab yang merujuk pada kata kerja yang digunakan untuk subjek laki-laki. Dalam bahasa Arab, fi'il dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan subjeknya. Dan fi'il muzakkar khususnya digunakan ketika subjeknya adalah lelaki atau benda yang dianggap maskulin. Ciri-ciri fi'il muzakkar. Yang pertama, subjeknya laki-laki. Fi'il muzakkar digunakan ketika subjeknya adalah laki-laki atau benda yang berjenis kelamin maskulin. Yang kedua, bentuk kata kerja. Dalam bentuk fi'il muzakkar, kata kerja ini biasanya tidak memiliki akhiran khusus yang menunjukkan gender, tetapi konteks dan subjek yang digunakan akan menentukan. Contoh fi'il muzakkar yang pertama, dia laki-laki menulis menjadi kataba, dia laki-laki pergi menjadi zahaba, dia laki-laki makan akala. Penggunaannya dalam kalimat yaitu alimat tolibul darsa, yang artinya siswa laki-laki telah mempelajari. Bentuk fi'il dalam berbagai tenses. Fi'il muzakkar dapat muncul dalam berbagai bentuk waktu seperti di masa kini yaktubu, yang artinya dia laki-laki sedang menulis. Di masa lalu kataba, dia laki-laki telah menulis. Di masa depan sayaktubu, yang artinya dia laki-laki akan menulis. Pengertian fi'il muannas. Fi'il muannas adalah istilah dalam tata bahasa Arab yang merujuk pada kata kerja yang digunakan untuk subjek perempuan. Dalam bahasa Arab, kata kerja dibedakan berdasarkan gender subjeknya, dan fi'il muannas khususnya digunakan ketika subjeknya adalah perempuan atau benda yang dianggap feminin. Ciri-ciri fi'il muannas. Subjeknya perempuan. 1. Fi'il muannas digunakan ketika subjeknya adalah orang perempuan atau benda yang berjenis kelamin feminin. 2. Bentuk kata kerja. Dalam bentuk fi'il muannas, kata kerja ini biasanya memiliki akhiran tertentu yang menunjukkan bahwa subjeknya adalah perempuan. Contoh fi'il muannas. 1. Katabat, dia perempuan menulis. 2. Jahabat, dia perempuan pergi. 3. Akalat, dia perempuan makan. Penggunaannya dalam kalimat contohnya seperti alimatut tholibatul darsa, yang artinya siswa perempuan telah mempelajari pelajaran. Fi'il muannas dapat muncul dalam berbagai bentuk waktu seperti di masa kini, contohnya taktubu, dia perempuan sedang menulis. Yang kedua, di masa lalu, yang artinya katabat, yang artinya dia perempuan telah menulis. Yang ketiga, di masa depan, sataktubu, yang artinya dia perempuan akan menulis. Marfu'atul asma adalah kumpulan isim yang berada dalam kondisi marfu. Penyebab marfu'nya adalah dikarenakan adanya amil yang mempengaruhi isim tersebut. Marfu'atul asma terdiri dari 7 macam, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, kabar, isim kana, kabar inna, tabi, yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Fa'il adalah isi yang dibaca ro'fa dan lafaznya disebutkan sebelumnya. Hal ini berarti fa'il terletak setelah fi'il. 1. Dohir. Menurut bahasa dohir berarti nampak atau jelas. Jadi fa'il dohir ini merupakan lafaz yang menunjukkan pada yang disebutkan tanpa ikatan. 2. Mudhar. Mudhar memiliki arti yang tersembunyi. Maksudnya fa'il mudhar merupakan lafaz yang menunjukkan kata ganti orang yang berbicara, kata ganti orang yang diajak bicara, ataupun kata ganti orang yang tidak ada. Domir kutaut, yaitu kata ganti orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Domir ghaib, yakni kata ganti untuk dia dan mereka. Secara bahasa, nabiul fa'il terdiri dari 2 kata, yaitu naib yang artinya pengganti dan fa'il dengan arti pelaku. Pembentukan nabiul fa'il. Apabila fi'il tersebut terdiri dari fi'il madhi, maka huruf awalnya didhamahkan. Jika fi'il madhi yaitu didhamahkan, huruf yang pertama dan kasrohkan huruf sebelum terakhir. Mubtada adalah istilah dalam ilmu nahwu atau tata bahasa Arab yang merujuk pada unsur kalimat atau frasa awal yang berfungsi sebagai subjek atau pembicaraan. Mubtada memiliki ciri-ciri berupa yang pertama isim marfu, yang kedua terbebas dari amil lafziyah. Kabar adalah apa yang datang dari Nabi, baik yang marfu disandarkan kepada Nabi, maupun disandarkan kepada sahabat maupun yang kabar jumlah adalah kabar yang berbentuk
antara tabi dengan yang diikutinya dihubungkan oleh harf ataf. Taukid adalah isim yang mengikuti muakkad yang diungkapkan dalam kalimat untuk menolak dugaan salah yang mungkin timbul pada pendengaran. Badal adalah kalimat yang mengikuti kalimat sebelumnya, baik secara utuh atau bagian daripadanya. Kalimat yang mengikuti disebut badal dan kalimat yang diikuti disebut maf'ul bihi. Badal mengikuti mubdal minhu dalam i'rabnya. Pada hakikatnya badal itu berfungsi untuk menjelaskan maksud dari kalimat yang menjadi mubdal minhu. Isim mankus dan isim maksur. Isim mankus, pengertian. Isim mankus atau al-ismu an-mankus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah dan harokat huruf sebelum akhirnya berupa kasroh. B. Huruf i'rab isim mankus yaitu sebagai berikut: 1 pada waktu rafa bersifat takdiri, 2 pada waktu nasabnya bersifat lafdi, 3 pada waktu jar bersifat takdiri. C. Ya lazimah isim mankus wajib dibuang. Yang merupakan huruf akhir dari isim mankus wajib dibuang apabila 1. Isim mankus tertulis tanpa alif lam, 2. Tidak dimutlafkan, 3. Tidak berkedudukan nasab. D. Ya lazimah isim mankus wajib ditulis. Huruf akhir dari isim mankus wajib ditulis apabila 1. Isim mankus tertulis dengan alif lam, 2. dimutlafkan, 3. berkedudukan nasab. Hukum i'rab dan hukum penulisan ya lazimah isim mankus dapat disistematisasi sebagai berikut. Tabel tentang isim mankus sebagai tabel di bawah ini. Isim maksur. Pengertian isim maksur atau al-ismu maksur adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah dan harokat huruf sebelum akhirnya berupa fathah. B. Hukum i'rab isim maksur. I'rab isim maksur pada waktu rafa, nasab, dan jarnya semuanya bersifat takdiri. Contoh i'rab dari isim maksur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Sekian, terima kasih.